Coba perhatikan sebelum saya menerangkan materi tentang langkah-langkah sebelum kita mendesain bangunan. Silakan kalau ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Pak, izin bertanya, langkah-langkah apa yang dilakukan seorang desainer untuk mendesain sebuah bangunan? Ya, terima kasih ya. Coba kita dengarkan di sini. Di materi sudah saya tampilkan ya. Ada 6 langkah atau 6 aspek yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah bangunan. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan tata letak ruangan. Perhatikan, tata letak ruangan ini misalkan kamar tidur, kamar mandi, kamar tengah, atau ruang pertemuan, atau ruang rapat, harus ya menciptakan suasana yang nyaman dan efisien. Di samping efisien juga harus nyaman. Selanjutnya yang kedua ya, yaitu pemilihan material. Pemilihan material ini, misalkan memilih material itu baik kayu atau material dari semen, material dari beton, atau material dari baja atau kaca ya, itu harus sesuai dengan gaya desain yang kamu buat. Dan yang paling terpenting harus sesuai dengan anggaran. Jangan anggarannya nggak cukup, desainnya terlalu bagus, duitnya cuma sedikit ya, atau sebaliknya desainnya terlalu ringan atau mudah dibuat atau murah tapi duitnya pada banyak. Nah, ini harus sesuai. Yang ketiga adalah fungsionalitas. Fungsionalitas ini maksudnya harus memenuhi kebutuhan penghuninya dan sesuai dengan kegunaannya. Kalau kamu mendesain sebuah rumah tempat tinggal, berarti dipakai untuk tempat tinggal senyaman mungkin. Harus memenuhi ada beberapa unsur, harus ada kamar tidur, kamar mandi, ada ruang tengah, ada ruang tamu, dan lain sebagainya. Kalau bangunan itu dibuat untuk rumah makan, ya harus ada dapur, ada meja makan, ada tempat untuk saji dan lain-lain, atau mungkin penginapan, hotel, atau kosan dan lain ya, harus sesuai. Selanjutnya yang keempat yang mesti kita perhatikan adalah estetikanya. Estetika ini adalah supaya terlihat indah, bagus ya, estetika. Jadi estetika ini juga harus menarik secara visual, dilihat pandangan mata oleh seseorang, harus indah, baik eksterior di luarnya maupun interior saat di dalamnya. Itu harus indah. Yang kelima adalah pencahayaan ya. Pencahayaan juga harus menciptakan suasana yang terang. Nggak boleh sebuah kamar misal gelap, ruangan gelap, atau misalnya kamu buat itu ruangan untuk meeting, untuk rapat, ruang tamu, tapi gelap suasananya, tertutup semua. Jadi harus ventilasi pencahayaannya harus jelas dan terang. Nah, yang terakhir ya, yang mesti kita perhatikan dari 6 aspek, yang terakhir adalah ventilasi. Ventilasi ini harus mempermudah sirkulasi udara untuk mencegah agar tidak terjadi kelembapan dan suasananya selalu segar karena anginnya berganti ya. Jadi itu ada 6 aspek yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah bangunan. Nah, ini kamu sudah dengar semua. Silakan sekarang desain rumah bangunan yang akan kamu desain itu mengikuti 6 aspek ini. Jangan tidak ikuti ya. Barangkali itu saja. Terima kasih.